prestasi di bidang bela diri. Poprov ini sebuah ajang mahasiswa. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa lagi bersama saya Engelbertus Kukuh Widijatmoko di Dosen Blangkon Channel. Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelumnya, kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Sobat Blangkoners, saat ini kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, kaya prestasi. Saya memanggilnya Mas Indra. Gimana Mas Indra kabarnya? Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Sobat Blangkoners, Mas Indra ini masih muda tapi sudah punya prestasi yang membanggakan. Sebelum mengulik perjalanan Mas Indra, prestasinya, silakan disapa Sobat Blangkoners, Mas Indra sekaligus memperkenalkan diri. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Halo Sobat Blangkon. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Indra Saputra. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya berkuliah di sini pada angkatan 2022. Saya mahasiswa FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, tepatnya pada jurusan akuntansi. Yes. FEB akuntansi. Ya, ini menariknya Sobat Blangkon. Beliau baru meraih prestasi di bidang bela diri. Ikut Poprov ya, Jawa Timur. Gimana ceritanya, Bang? Saya mengikuti Poprov ini adalah salah satu kejuaraan yang bergengsi menurut saya. Dan menurut saya ini sebuah kebanggaan sih bagi diri saya untuk mengikuti kegiatan Poprov ini. Karena kegiatan Poprov ini sebuah ajang mahasiswa yang sangat wow. Sangat wow ya? Iya, ngeri sekali ajang untuk Poprov ini Pak. Kemudian kenapa sih saya bisa mengikuti ajang Poprov ini? Menurut saya ini adalah sebuah atlet taekwondo. Taekwondo Pak. Oke. Taekwondo dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di Taekwondo Unikama ini banyak sekali mahasiswa yang mengikuti atlet taekwondo ini Pak. Terus kenapa sih saya bisa terpilih untuk mengikuti ajang Poprov ini yang bisa dipercayakan oleh kampus? Dipercaya. Dan, dari pelatih saya. Mewakili universitas kan berarti ya? Mewakili universitas Pak. Ya itu tadi yang saya bilang. Namanya ada proses perjuangan, pasti ada hasil yang kita capai Pak. Hasilnya apa Mas? Ikut Poprov kemarin? Kemarin saya memenangkan juara 3 di juara 3? Ya, di under 74 Pak. Under 74. Under 74. Okay. Dan itu kebanggaan yang menurut saya, kok bisa saya sampai sini. Nah itu ini menariknya ya. Itu membanggakannya di situ. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan lebih menarik lagi adalah Mas Indra ini kok tertarik dengan taekwondo itu kenapa? Kan banyak ini cabang olahraga ini ya. Apalagi bela diri juga banyak. Tapi kenapa milih taekwondo Mas? Kenapa milih taekwondo Pak? Ya. Nah, itu sebuah pertanyaan yang memang dasar ya Pak ya. Kenapa memilih ajang taekwondo? Sebelum saya cerita dari awal dulu Pak. Sebelum saya masuk ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini, saya sudah dipesankan dari bapak saya. Bahwasannya sudah sampai di Malang, kamu harus mengikuti cabang olahraga seperti taekwondo, terus muay thai atau lain sebagainya yang menurutnya dia tuh yang mendunia. Oh, sudah dipesankan begitu ya? Sudah dipesankan begitu. Okay. Nah, akhirnya saya sampai di sini tertarik dengan taekwondo. Tertarik dengan taekwondo. Kenapa Mas? Nah itu tertarik itu ada inspirasi. Terinspirasi oleh itu dari sahabat saya. Dari jurusan sastra Inggris. Ya tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi orang itu menurut saya dia itu paling berkontribusi lebih untuk diri saya Pak, untuk menyemangati saya sampai saya di titik seperti ini. Apa kontribusi yang dirasakan Mas Indra? Kontribusi yang saya itu sempat putus asa Pak. Sempat putus asa? Iya, sempat putus asa untuk tidak mengikuti lagi latihan. Nah, tetapi karena yang pertama saya terinspirasi dari dia itu prestasinya dia Pak. Prestasinya dia itu kadang membuat saya iri Pak. Sempat iri juga ya? Saya sempat iri Pak. Putus asa tapi juga iri. Tapi menurut saya
kita tuh iri, tapi untuk membangun itu bagus Pak. Iri yang positif ya. Iri yang positif. Karena dengan adanya iri tersebut, akhirnya, masa dia bisa, saya tidak bisa. Oke, betul. Pak. Nah, tapi di balik itu juga saya punya teman ini, dia tuh berprinsip bahwasanya kenapa saya bisa tapi kamu nggak bisa. Akhirnya karena saya sudah ada rasa malas, tapi dia selalu support, ayo latihan. Nah, akhirnya saya sampai bisa di titik ini. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan lebih dalam lagi itu, pernah enggak Mas Indra merasakan nih, Ya. seandainya aku enggak kuliah di Unikama ini seperti apa? Bisa enggak meraih prestasi seperti ini katakan? Ya, itu kalau dari saya sih Pak, mungkin sulit ya Pak bagi saya kalau untuk berada di titik seperti ini Pak. Karena pada dasarnya kan pergaulan itu kadang mengubah kita kan arah jalannya seperti apa. Betul. Nah, saya bertemu di sini tuh teman-temannya saya tuh menurut saya tuh semuanya itu membawa saya untuk ke hal yang positif, lebih baik. Di Unikama ya? Iya, di Unikama Pak. Bukan bermaksud saya untuk menjelekan yang lain. Okay. Tetapi pada dasarnya memang yang saya rasakan seperti ini, Pak. Jadi dengan kuliah di Unikama, Mas Indra mendapatkan teman-teman yang circle-nya positif. Iya, circle-nya positif sekali, Pak. Oke. Karena di Unikama juga kampusnya, menurut saya kampusnya wow betul, karena kampusnya multikultural. Jadi di sini tuh tidak memandang kamu asalnya dari mana, tidak membedakan satu sama lain, Pak. Oke. Nah, begitu Pak. Ya, Sobat Blangkon, sebelum menutup perbincangan singkat ini, ada pesan untuk teman-teman, closing statementnya dari Mas Indra. Baik, untuk teman-teman jangan pusing atau bingung untuk mencari kampus lain, karena Unikama itu selalu terbuka buat kamu. Unikama wow banget. Unikama wow banget. Wow banget Pak. Itu tadi Sobat Blangkoners, perbincangan singkat dengan Mas Indra. Dengan sebuah hobi, maka kita bisa meraih prestasi. Prestasi, itu dia Pak. Punyai hobi agar makin menuju puncak prestasi. Ya, mantap. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.